Ming Hao dengan cepat mengangkat palu, dibanting ke patung harta negara. Orang yang hadir, semuanya tiba-tiba kaget. Ia didorong oleh petugas keamanan. Kepala Buddha berubah menjadi kepala Buddha asli, mulai retak, memperlihatkan kepala Buddha asli. Ming Hao memberitahu, ini adalah nenek moyang keluarganya, yang sudah menjaga selama beberapa puluh tahun. Seketika keributan muncul. Semua ingin melihat wajah asli patung harta negara. Mengapa sebelumnya dilapisi dengan kepala Buddha palsu? Ternyata saat perang, harta negara ini merupakan barang antik dari Su Yicheng. Ia menjual ke pengusaha Jepang, Hattori. Setelah Su Yicheng dieksekusi karena telah berkhianat, sebagai rasa bersalah Hattori, ia meminta cucunya, Nona Tokana, untuk mengembalikan kepala Buddha ke China. Ini yang ia dambakan. Sebelum penyerahan resmi, cucu Su Yicheng melihat ada masalah di kepala Buddha. Ia melihat dengan seksama, menganalisis pengerjaan patung Buddha. Semuanya dibuat oleh Matula. Seluruh tubuh Buddha halus, mikik produk dinasti Tang. Tapi atas kepala Buddha kasar, seharusnya dipoles akan jadi lembut, karena dipalsukan. Jadi pakai tekstur yang keras, menggunakan pasir murah, sehingga meninggalkan bekas kasar di kepala Buddha. Acara pertemuan kepala Buddha segera diadakan. Ingin membuktikan pemalsuan kepala Buddha, dalam waktu singkat, harus menemukan yang asli. Ia ditemani partnernya, datang ke tempat kakek dulu bekerja. Setelah pencarian, mereka melihat ada sesuatu di dinding. Ketika ambil batu batanya, di dalam, ada banyak barang antik yang berharga, tapi tidak ada kepala Buddha. Ia mengamati setiap barang antik. Semua barang antik ini memiliki simbol khusus. Ia mencatat semua simbol ini. Ternyata, simbol ini menyebutkan nama Fugui. Kakek sengaja menulis nama ini di barang antik. Apakah ini orang kaya? Tahu keberadaan kepala Buddha, keduanya akan jadi kaya. Tapi mereka diberitahu, kepala Buddha asli disembunyikan di desa Zengjia. Mereka pergi ke desa Zengjia. Ahli karta karun lainnya juga mengetahui kepala Buddha palsu ini. Ia pergi ke desa Zengjia juga. Tapi ada yang mengikutinya, agar tidak timbul kecurigaan bos. Ketiganya saling bertemu, tapi identitas mereka diketahui. Hai他妈给我演，砸了砸了，还给我演！1个亿，什么1个亿？什么1个亿？明堂佛头，日本人的佛头是假的，真的在许和平手上。能找到佛头，怎么分？你说了算。 Tahu ada harta yang tersembunyi di rumahnya. Bos Zeng malam hari membawa mereka ke makam keluarga Zeng. Tombol rahasia dibuka. Patung Avalokitesvara bergerak. Ada sumur kering di tanah. Semuanya masuk ke dalam. Menemukan kepala harta negara itu, Ming Hao melihat kepala Buddha dengan jelas. Ternyata itu asli. Bos Zeng melepas dan mengambil kepala Buddha. Ming Hao mendorong Bos Zeng. Bos Zeng marah ingin menembaknya. Tapi ia ditembak duluan. Ternyata yang menembaknya, orang yang berburu harta lainnya. Ia masih hidup, melihat, kepala Buddha sudah diambil oleh ahli itu. Seketika di makam bawah tanah mulai bergetar. Semuanya sibuk kabur. Kaki Ming Hao kesakitan karena tertimpa batu. Tidak bisa gerak. Ahli melarikan diri sambil pegang kepala Buddha, lalu diserahkan. Kepala Buddha itu jadi milik ahli ini. Di saat itu ia juga melanjutkan, beritahu semua orang. Kepala Buddha ini palsu. 这颗佛头的顶缘上有一处并非是由谢鱼沙手工打磨，而是由极为相似的石英砂跟河沙打磨的。我们在海螺山上发现了一颗一模一样的佛头，甚至在材质和品相上都更胜一筹。 Ia turun dari panggung. Di saat semua ingin tahu kebenarannya, Ming Hao tiba-tiba masuk ke acara. Ia ingin membuktikan, datang ke sini, untuk memberikan semua kebenaran ke orang-orang. 我有佛头。当年我爷爷许一成发现了这个佛头，日本人和老朝奉都想得到它。他为了不让这个佛头落入老朝奉的手里，我爷爷想了一个办法保护这个佛头。现在他把这个答案告诉了我，法相在皮相之内，真身在假身之中。 Tunggu waktu tepat. Ia mengeluarkan palu yang sudah disiapkan, memukul kepala Buddha. Dari yang palsu berubah jadi asli. Dulu Su Yicheng pakai trik ini untuk menutup yang asli. Berhasil menipu orang yang ingin harta negara ini. Ini yang asli. Sudah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi.